Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul meninjau Sekolah Rakyat 14 yang berada di PPSPA Bima Sakti, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Senin 8 September 2025. Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul didampingi langsung Wali Kota Batu Nur Rahman beserta jajaran. Tinjauan dilakukan untuk memastikan proses pembelajaran berjalan dengan baik, serta mengecek sarana prasarana yang tersedia, mulai dari ruang belajar hingga asrama tempat tinggal murid sekolah rakyat. Gus Ipul menegaskan, Sekolah Rakyat Menengah Pertama Kota Batu telah beroperasi sejak 14 Juli lalu. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Sosial dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai upaya pemerintah menghadirkan pendidikan gratis dan merata bagi anak-anak kurang mampu. Proses pembelajaran dinilai berjalan cukup baik, meskipun masih ditemui sejumlah kendala, di antaranya keterbatasan fasilitas belajar, serta kebutuhan tambahan tenaga pendidik dan wali asrama untuk mendampingi para siswa. Meski demikian, siswa yang awalnya merasa homesick kini mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan baru setelah beberapa minggu mengikuti kegiatan belajar. Saya dengan Pak Wali Kota Batu dan beberapa lagi yang lain bisa berkunjung ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama. Berapa ini? 14 di Kota Batu. Ini adalah kolaborasi antara Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kofifa, dan Pak Wali Kota Batu. Proses pembelajaran dimulai tanggal 14 Juli dan saya senang sekali karena berjalan dengan baik. Ibu Kepala Sekolah, para guru, wali asuh, wali asrama, semuanya telah bekerja dengan satu kolaborasi yang baik. Ini adalah salah satu contoh di mana kita bisa memulai pembelajaran yang kita laksanakan sesuai dengan rencana. Saya terus keliling ini ke berbagai sekolah rakyat. Memang ada kekurangannya, ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi. Kalau di sini alhamdulillah sarana prasarananya sudah cukup memadai, cukup lengkap. Di beberapa tempat masih ada yang kurang dapur, masih ada yang toiletnya kurang, misalnya ada juga air bersihnya masih belum lancar gitu. Semuanya kita atasi secara bertahap. Kemudian soal SDM, memang masih kekurangan kita wali asrama, wali asuh di beberapa titik sekolah rakyat. Ada guru juga yang masih kita kurang 1-2, insya Allah dalam beberapa waktu ke depan ini semuanya sudah bisa dipenuhi karena seleksi guru memerlukan waktu. Tapi alhamdulillah semuanya secara pelan-pelan kekurangan-kekurangan, tantangan-tantangan yang ada itu bisa kita atasi. Siswa juga begitu, ada yang masih homesick, ya, masih belum terbiasa jauh dari orang tuanya. Tapi seiring waktu 2-3 minggu mereka sudah mulai. Tadi kita lihat anak-anak di sini, siswa-siswa di sini awalnya 1-2 minggu pertama ya masih homesick ya. Tapi setelah itu alhamdulillah tadi rata-rata sudah mulai betah, mulai kerasan. Tuh. Jadi tantangannya ada. Tetapi semua tantangan dan dinamika yang ada itu bisa dikelola dengan baik. Hingga September ini pemerintah menargetkan 65 titik sekolah rakyat telah beroperasi dengan total 165 titik yang mampu menampung hampir 16.000 siswa di berbagai daerah. Selain meninjau sarana prasarana, Gus Ipul juga menyempatkan diri berdialog langsung dengan para siswa, mendengarkan pengalaman mereka, sekaligus memberi motivasi agar semangat belajar tetap terjaga. Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan terobosan pemerintah Presiden Prabowo untuk memperluas akses pendidikan. Tujuannya agar anak-anak dari keluarga miskin, daerah terpencil, hingga mereka yang rentan putus sekolah tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya. Sekolah ini disiapkan dengan sistem pembelajaran sederhana namun terarah, serta didukung fasilitas asrama agar siswa dari luar daerah dapat belajar dengan nyaman.
Dengan hadirnya program ini, pemerintah berharap anak-anak Indonesia dapat tumbuh tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat dan kemandirian untuk menatap masa depan. Dari Kota Wisata Batu, Akbar ATV melaporkan.